Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ekawati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe serta hidupkan tanda loncengnya. Di video kali ini kita akan mengkaji sebuah teori, yaitu teori intertekstual. Sebagai contohnya, sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film, yaitu novel Perahu Kertas. Yuk sama-sama terlebih dahulu kita pahami tentang teori intertekstual. Dari definisi umumnya, kajian intertekstual merupakan sebuah kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Mikhail Bakhtin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan atau kutipan. Noor tahun 2007, halaman 4-5. Novel Perahu Kertas yang ditulis oleh D. di negara Indonesia berbahasa Indonesia dan bergenre novel remaja yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta. Tanggal terbitnya yaitu 29 Agustus 2009 dengan 440 halaman. Perahu Kertas adalah sebuah novel romansa remaja yang ditulis oleh Dewi Lestari yang bernamakan Pena D yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2009. Buku ini menceritakan kisah pertemuan antara dua remaja di suatu universitas di Bandung. Kenan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang gemar melukis, sementara Kugi adalah mahasiswa Fakultas Sastra yang gemar menulis dongeng. Naskah Perahu Kertas diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2012 yang berjudul sama. Film Perahu Kertas diproduksi oleh Star Vision dan Mizan Production dan digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Menurut Dewi Lestari, dengan diadaptasi menjadi sebuah film, pesan-pesan yang terkandung di dalam bukunya diharapkan dapat lebih menyebar ke khalayak lebih luas. Struktur novel dan film Perahu Kertas. Untuk melihat transformasi dari novel Perahu Kertas ke film Perahu Kertas, penulis uraikan berdasarkan perbandingan hasil temuan unsur intrinsik kedua karya tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu interteks tema dalam film dan novel Perahu Kertas. Hasil analisis penulis dari unsur tema kedua karya ini, baik film maupun novel, terdapat persamaan temanya. Lebih rinci tentang tema dapat dilihat dalam lampiran unsur intrinsik. Yang kedua yaitu interteks amanat dalam film dan novel Perahu Kertas. Hasil penelitian dari unsur amanat, penulis menemukan amanat yang sama antara film dan novel Perahu Kertas. Secara detail, dapat dilihat dalam lampiran unsur intrinsik film dan novel. Yang ketiga yaitu interteks alur atau plot dalam novel dan film Perahu Kertas. Hasil penelitian dari unsur intrinsik alur cerita terdapat perbedaan pada akhir cerita. Dalam novel diceritakan dibiarkan terbuka, sedangkan di dalam film tertutup. Digambarkan rangkaian peristiwa yang menyimpulkan setiap akhir kisah masing-masing tokoh. Yang keempat yaitu interteks tokoh dan penokohan dalam novel dan film Perahu Kertas. 5. Interteks sudut pandang dalam novel dan film Perahu Kertas. Keenam, interteks latar atau setting dalam novel dan film Perahu Kertas.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu interteks gaya bahasa dalam novel dan film Perahu Kertas. Dari data tabel-tabel di atas, sebagian besar unsur intrinsik yang terdapat pada novel Perahu Kertas ditransfer ke dalam film. Ada bagian tertentu yang berubah, seperti latar tempat dalam novel di Amsterdam. Dalam film dihilangkan. Hal ini diperkirakan untuk penghematan dan juga tidak merusak badan cerita aslinya. Unsur intrinsik tokoh, ada satu tokoh yang berubah dari novel, yaitu tokoh Gina berubah menjadi Siska di filmnya. Itulah tadi sebuah novel yang berjudul Perahu Kertas yang diangkat menjadi sebuah film dengan teori intertekstualnya. Ketemu lagi di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Took a lesson back on me,